Topik. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang akan dibahas. Topik pertama kali ditentukan dalam pembuatan naskah tulisan ilmiah. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat sebuah tulisan. Syarat-syarat tema yang baik yaitu menarik perhatian pembaca, dapat dikenal atau dipahami dengan baik, lalu dibatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Adalah perbedaan antara tema, topik, dan judul. Tema tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema, mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah, telah menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud penulis. Topik dapat dijabarkan menjadi rincian topik, bersifat umum, belum menggambarkan sudut pandang penulis. Lalu, judul. Judul tidak harus sama dengan topik, spesifik, mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Langkah selanjutnya yaitu penerapan konvensi naskah tulisan ilmiah dalam bentuk pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan uraian yang memuat hal-hal yang menyebabkan perlunya diadakan penelitian. Nah, dalam penyusunan latar belakang masalah harus disusun secara jelas, bila perlu menggunakan data atau fakta dengan sumber yang jelas. Di dalam latar belakang masalah terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, dalam penyusunannya, latar belakang masalah harus memuat antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Lalu, kondisi yang diharapkan bisa diungkapkan melalui ungkapan harapan ataupun cita-cita. Sedangkan kondisi yang nyata atau kondisi yang sedang terjadi bisa diungkapkan melalui keresahan masyarakat mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya, dalam latar belakang harus pula memuat solusi yang merupakan saran singkat untuk nantinya dibahas lebih dalam. Dan yang terakhir, latar belakang harus bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini mendesak untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah di sini merupakan masalah-masalah yang akan diteliti nantinya, diambil dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan. Ada beberapa cara untuk merumuskan masalah, di antaranya yang pertama, identifikasi masalah berdasarkan topik yang telah dibicarakan. Lalu, batasi ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah sesuai dengan kepentingan dan kemampuan peneliti agar nantinya dapat disimpulkan secara pasti. Dan yang terakhir, rumusan masalah dapat berupa kalimat pertanyaan ataupun kalimat berita agar terfokus pada tujuan penulisan secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam pendahuluan terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian singkat tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Bagian ini biasanya mengungkapkan keinginan penulis dalam mendapat jawaban atas permasalahan yang telah diajukan. Yang terakhir, dalam pendahuluan terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian menerangkan uraian tentang hasil penelitian yang akan dilaksanakan terhadap berbagai pihak. Ada beberapa cara dalam menyusun manfaat penelitian, yaitu yang pertama, tuliskan secara rinci apa manfaat yang akan kita peroleh dalam hasil penelitian nanti. Lalu, tuliskan informasi tentang manfaat apa dalam penelitian tersebut berdasarkan pengembangan program ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penerapan konvensi tulisan ilmiah dalam bentuk kajian teoritis. Yang pertama, mengenai landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, juga kumpulan rujukan yang telah disusun dalam bentuk penelitian. Adapun membuat landasan teori. Caranya,
Tentukan nama variabel serta jumlahnya. Cari referensi bacaan berupa buku, ensiklopedia, laporan ilmiah, skripsi, ataupun sumber bacaan lainnya. Serta definisi dari variabel yang akan diteliti. Baca seluruh topik variabel dan hubungkan teori dengan target penelitian. Selanjutnya yang kedua, penelitian yang relevan, di mana menjelaskan hasil pengukuran variabel juga membandingkan hasil pengukuran yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian, yang pertama, penelitian kualitatif, sesuai kejadian, menggunakan data yang tidak dimanipulasi. Kedua, penelitian kuantitatif, merancang suatu kejadian untuk mendapat jawaban atas permasalahan. Selanjutnya, kerangka berpikir, yaitu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun langkah-langkah membuat kerangka berpikir. Pertama, menetapkan variabel. Kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Ketiga, mendeskripsi teori dan hasil penelitian. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Dan terakhir, mensintesa kesimpulan.